Dalam penembakan jenis senjata apapun, sangat penting untuk mengetahui jarak sasaran atau target. Baik itu senjata direct fire misalnya senapan, maupun indirect fire seperti mortir dan howitzer. Tentu, kita tidak mungkin mendatangi posisi musuh sambil mengulur-ulur meteran untuk mengukur jarak. Maka, diperlukan metode atau alat yang bisa mengukur jarak sasaran dari kejauhan. Alat tersebut bernama rangefinder. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang rangefinder, bagaimana sejarah perkembangannya, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara kerjanya. Untuk memperkirakan jarak di kejauhan bisa saja diperkirakan dengan pandangan mata. Namun, tentu saja hasilnya tidak bisa akurat. Dalam hal ini, pengalaman sangat berpengaruh. Butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa memperkirakan jarak di kejauhan dengan hasil mendekati akurat. Untuk itu, dibuatlah alat bantu agar bisa mengukur atau memperkirakan jarak dengan lebih akurat. Perangkat pengukur jarak atau rangefinder ini telah dibuat sejak zaman Romawi kuno. Jenis dan cara kerjanya terus berkembang hingga menjadi rangefinder modern yang digunakan saat ini. Mari kita lihat perkembangan alat rangefinder dari zaman dahulu. Pada masa Kekaisaran Romawi, ada sebuah alat yang dikenal sebagai dodekahedron. Benda ini berbentuk objek dengan 12 sisi dan setiap sisinya terdapat lubang. Ternyata, ukuran lubang-lubang ini berbeda-beda. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi benda ini. Salah satu pendapat memperkirakan bahwa dodekahedron ini adalah perangkat rangefinder. Cara menggunakannya dengan membidik melalui salah satu sisi lubang. Jarak mata ke lubang diatur dengan menyamakan penampakan ukuran lubang yang sejajar. Lalu, melalui lubang ini digunakan untuk melihat objek di kejauhan yang sudah diketahui ukurannya, misalnya tinggi badan manusia. Dengan memperkirakan penampakan ukuran objek terhadap ukuran lubang, bisa diperkirakan jarak objek tersebut. Pada abad pertengahan, digunakan pengukur jarak yang disebut forstaff. Alat ini kadang disebut juga Jacob staff atau cross staff. Nama balista juga digunakan untuk alat ini karena fungsinya untuk mengukur jarak dalam perhitungan balistik. Forstaff atau Jacob staff juga digunakan dalam astronomi dan navigasi. Untuk astronomi, alat ini digunakan untuk mengukur derajat ketinggian objek di langit. Antara fungsi untuk astronomi dan pengukur jarak untuk militer, penggunaannya agak berbeda. Untuk versi pengukur jarak atau rangefinder, forstaff atau crossstaff berupa tongkat panjang yang diberi skala. Pada tongkat tersebut, terdapat tongkat pendek dengan posisi menyilang tegak lurus. Bagian pendek yang menyilang ini dapat digeser-geser. Untuk mengukur jarak, tinggal membidik objek yang ukurannya tertentu. Umumnya, menggunakan patokan tinggi badan laki-laki dewasa. Tongkat pendek digeser-geser hingga terlihat berukuran sama dengan objek di kejauhan. Kemudian, tinggal dibaca berapa jaraknya yang tertulis di skala. Prinsip pengukuran jarak seperti ini tetap digunakan pada masa modern, yakni menggunakan retikel pada teleskop. Metode pengukuran jarak seperti ini disebut sebagai stadiometric rangefinding. Misalnya, pada teleskop PSO-1 yang umum terpasang pada senjata sniper Dragunov. Pada retikel PSO-1 terdapat skala untuk mengukur jarak. Ini skalanya. Untuk mengukur jarak, tinggal membidik manusia dalam posisi berdiri atau objek apapun yang kira-kira tingginya 1,7 meter. Kemudian, tinggi badan manusia di kejauhan tersebut dipaskan pada skala tersebut. Tinggal dilihat berapa angkanya. Jika pas pada angka 4, berarti jaraknya 400 meter. Jika pas pada angka 6, berarti jaraknya 600 meter. Teleskop bidik lainnya juga bisa digunakan sebagai rangefinder, yakni menggunakan mil dot. Pada teleskop yang retikelnya menggunakan mil dot, jarak antar dot atau titik pada retikel adalah 1 miliradian. Untuk mengukur jarak, tinggal memperkirakan berapa ukuran jarak mil dot yang terlihat pada target. Misalnya, jarak antar titik terlihat sama dengan jarak dari ujung kepala sampai perut. Berarti kira-kira 70 cm. Maka jaraknya tinggal dikalikan 1000. Hasilnya 700 meter.
Mengapa dikalikan 1000? Untuk lebih detailnya, silakan dilihat di video ini. Link ada di deskripsi. Pada abad ke-19 hingga era selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak digunakan rangefinder yang menggunakan optik. Nama alat ini adalah coincident rangefinder atau coincidence telemeter. Perangkat ini menggunakan dua lensa objektif yang terpisah cukup lebar di kanan dan kiri. Sedangkan lensa okulernya ada satu di bagian tengah. Untuk mengukur jarak, operator tinggal membidik objek yang jaraknya akan diukur. Kemudian, dia memutar atau merubah sudut kedua lensa tersebut sehingga gambar dari kedua lensa objektif di kanan dan kiri bertemu atau match atau coincidence. Maka, diberi nama coincidence rangefinder. Jadi prinsipnya, rangefinder ini mengukur sudut yang dibentuk antara lensa di kanan dan kiri, bertemu dengan titik di kejauhan. Gambarannya seperti ini. Dengan mengetahui jarak lensa yaitu L dan sudut A dan B, maka jarak D bisa dihitung. Perhitungannya menggunakan triangulasi. Namun, operator tidak perlu menghitung sendiri. Sudah ada skala yang otomatis terbaca. Pengembangan dari coincident rangefinder adalah stereoscopic rangefinder. Bentuk dan prinsip kerjanya hampir sama. Namun, stereoscopic rangefinder menggunakan dua eyepiece atau lensa okuler. Operator memutar sudut lensa objektif hingga gambar yang dihasilkan menjadi fokus atau stereoskopik. Dengan prinsip yang sama, maka jarak bisa diketahui dengan membaca skala. Perangkat rangefinder optikal ini banyak dipasang pada kapal perang, selain juga pada pertahanan pangkalan untuk mengukur jarak pesawat terbang musuh yang menyerang. Ada juga yang dipasang pada tank, misalnya pada tank M46 Patton. Pada era Perang Dunia Kedua, juga mulai dikembangkan pengukuran jarak secara elektronik, yakni menggunakan radar. Untuk menghitung jarak menggunakan radar, dilakukan pengukuran terhadap gelombang radar yang dipantulkan dan dihitung dengan kalkulasi sederhana. Rumusnya seperti ini. Ya, sederhana bagi yang bisa. PS adalah power yang ditransmisikan, G adalah antena gain, sigma adalah radar cross section, lambda adalah panjang gelombang, dan PE adalah power yang diterima kembali. Maka, dari perhitungan tersebut didapatkan nilai R yaitu jarak. Sederhana bukan? Bukan. Perkembangan selanjutnya, rangefinder menggunakan laser. Laser rangefinder ini mulai digunakan sekitar tahun 60-an. Prinsip kerjanya juga sangat sederhana, yakni dengan menghitung waktu sinar laser yang ditembakkan memantul kembali. Misalnya, kita akan mengukur jarak sebuah tank, maka perangkat rangefinder menembakkan sinar laser ke arah tank tersebut. Sinar laser itu kemudian dipantulkan dan diterima kembali oleh perangkat rangefinder. Untuk menghitung jarak, rumusnya sangat sederhana. D sama dengan CT dibagi 2. D adalah distance atau jarak. C adalah kecepatan cahaya, yakni 299.792.458 meter per detik. T adalah waktu yang dibutuhkan dari sinar laser dipancarkan hingga diterima kembali. Karena laser tersebut menempuh jarak bolak-balik, maka dibagi 2. Sangat sederhana. Yang menjadi masalah, bagaimana mengukur waktu atau T yang sangat-sangat singkat. Untuk mengukur T, rumusnya adalah V dibagi omega. V adalah delay fase dan omega adalah frekuensi anggular. Untuk menghitungnya, perlu dijabarkan lagi sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Sangat mudah dan menyenangkan. Iya, karena kita tidak perlu menghitung sendiri. Sudah diprogram di alatnya, kita tinggal membaca hasil yang tertera. Kecepatan cahaya yang disebutkan tadi adalah kecepatan cahaya di ruang vakum. Kecepatan cahaya di atmosfer bisa sedikit terpengaruh oleh densitas udara dan suhu. Maka, hasil pengukuran bisa sedikit mengurangi akurasi. Laser rangefinder komersil modern umumnya memiliki error di bawah 1%. Jadi, jika mengukur jarak 1 km, mungkin hasilnya bisa melenceng hingga 10 meter. Namun, dengan semakin majunya teknologi, akurasi rangefinder semakin presisi. Salah satu upaya untuk meningkatkan akurasi laser rangefinder adalah dengan menggunakan multiple frekuensi. Perangkat rangefinder memancarkan laser dengan beragam frekuensi yang berbeda.
Kemudian, dilakukan perhitungan dari berbagai frekuensi ini untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat. Laser rangefinder untuk militer umumnya berbentuk seperti binokular atau teropong. Operator tinggal membidik dan menempatkan retikel pada objek yang akan diukur jaraknya. Maka, jarak objek tersebut akan langsung tertera. Itulah sejarah perkembangan, jenis, dan cara kerja rangefinder. Sampai jumpa.